Dulu pas gue SMA, sekolah gue kan ada peraturan setiap siswa wajib join eskul. Minimal join satu lah. Di situ gue langsung join eskul MTK. Karena gue dapat info kalau tuh eskul santai parah. Jadi gue langsung join aja. Pas gue ngira kalau gue udah aman gara-gara gue udah join eskul, tahu-taunya 2 minggu kemudian ada guru yang datang ke kelas gue, terus ngabsen murid yang kagak ikut komite apapun. Di situ gue dengan pede parah langsung angkat tangan. Karena gue kira awalnya ikut komite-komitean itu yang berminat doang, tapi rupa itu wajib. Di situ gue langsung ditaruh komite bagian perpus. Pas di hari pertama cuma perkenalan nama pembagian hari doang. Gue dapatnya pas itu di hari Selasa. Hari Selasa ini beneran bau total cuy. Karena cuma di hari Selasa doang yang piketnya cuma 2 orang. Padahal hari lain bertiga. Tapi untungnya gue sepasang sama salah satu cewek yang cantik di angkatan gue. Sampai-sampai temen gue bilang kalau itu oke seumur hidup gue. Tapi jujur gue pas itu ya rada seneng lah. Nama gue juga cowok. Ya kapan lagi gue sepasang sama cewek. Cantik pula lagi kan. Singkat cerita di hari Selasa, kan itu minggu pertama gue piket bareng si cewek. Tapi di minggu pertama ini ada guru yang ngebimbing. Ibaratnya masih fase tutorial lah. Gue masih cewek diajarin banyak bet sama tuh guru pembimbing. Saking banyaknya gue malah bolos ke belakang perpus buat duduk nyantai. Gue bolosnya cuma 10 menitan. Terus gue bakalan balik lagi ke dalam. Pas gue lagi nyantai-nyantai di belakang, gue ngeliat si cewek lagi ngebawa buku numpuk banyak gitu. Di situ gue pura-pura galian. Baik gue kagak dimintai tolong sama dia. Karena pas itu gue males parah buat gerak nolongin dia. Terus singkat cerita 10 menit kemudian, kan gue balik lagi tuh ke perpus. Terus gue kagak sengaja ngeliat si cewek lagi masukin buku ke rak paling atas yang ada di perpus sekolahan gue. Awalnya gue biarin aja. Gue pikir dia bakalan bisa sendiri. Tapi pas gue lihat bener-bener, dia kayak ya oleng gitu anjir. Di situ gue langsung gercep nyamperin si cewek. Dan gue spontan langsung narik si cewek ke arah gue. Buk, kagak sengaja kepala si cewek terlantuk ke badan gue. Jujur di situ rasanya sakit banget menurut gua. Tapi daripada si cewek jatuh kena sudut meja yang ada di belakang, mending jatuhnya kena badan gua. Di situ langsung gua tanyain keadaan si cewek. Kamu nggak apa-apa? Terus si cewek ngejawab, iya aku nggak apa-apa. Gara-gara kejadian itu, gua sama dia canggung parah, cuy. Gua jadi canggung parah sama si cewek. Langsung diem-dieman gua sama dia. Tapi untungnya tiba-tiba guru pembimbing datang nyamperin kami dan dia nyairin suasana. Singkat cerita 2 minggu kemudian, komite perpus ngadain rapat gitu. Yang pasti gua sama si cewek ngikut. Karena kalau nggak ikut bakalan didenda. Yang pasti rugi dong kalau nggak datang. Inti dari rapatnya cuma nanyain pendapat anggota tentang buku apa yang harusnya ada di perpus. Pasti saran gue pas itu komik. Karena kalau buku pelajaran semua pasti bakalan bikin suntuk cuy. Pasti aja di gue itu langsung ditolak mentah-mentah sama anggota yang lain. Tapi gue kagak kesel sama marah. Karena gue jawabnya cuma ngasal-ngasal doang kok. Yang penting ngomong. Tapi aneh ya, si cewek malah ngedukung gue buat masukin komik. Gara-gara itu pas udah selesai rapat, gue langsung nanya ke si cewek, kamu suka baca komik juga Nar? Terus cewek ngejawab, aku suka banget baca komik. Apalagi kalau genre horor. Ih, sedap nah bacanya. Di situ gue langsung menggigil. Cakep-cakep gini tapi sukanya horor. Kata gue dalam hati gitu. Tapi gue tetap jawab gini ke si cewek, horor ya? Kalau aku sukanya fantasi sih. Cuma gara-gara bahas komik, gak kerasa udah jam 6 sore aja. Dan sekolah gue bakalan ditutup. Sebelum gue pulang, gue ngomong gini ke si cewek, Nar, kamu mau gak pergi ke perpus kota bareng aku? Terus cewek jawab, mau kok. Di situ gue langsung seneng karena ada orang yang sobi sama gue. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini sama aja kayak gue ngajak ngedate si cewek anjir. Di situ langsung menggigil parah gue. Tapi karena gue duluan yang ngebuat janji, jadi harus gue tepatin. Singkat cerita di hari Minggu, gue udah ketemuan sama si cewek. Di situ gue kaget banget sama outfit dia karena kelihatan banget jir anak orkainya. Di situ gue langsung belak-belakan ke si cewek, Nara, kau ada pembantu kan di rumah? Terus cewek jawab, hah? Enggak kok. Terus gue lanjut nanyain, kok masih manggil ortumu pakai papi mami? Terus cewek ngangguin kepalanya. Di situ gue langsung ambil kesimpulan kalau si cewek ini jaga bener-bener baik sama ortunya. Pantas dari tadi gue ngerasa ada mata yang ngeliatin gue. Tapi abis itu gue kagak cemas karena gue masih cewek juga cuma ngeliat buku doang. Kagak bakal aneh-aneh kok. Di dalam perpusnya, gue masih cewek saling nyaranin buku yang kita suka. Dan juga sekalian beli buku buat dimasukin ke perpus sekolah. Singkat cerita 1 bulan kemudian, gue denger rumor kalau ada yang bilang gue sama si cewek itu pacaran. Padahal mah faktanya kagak. Gue sama si cewek juga baru kenalan kisaran 2 bulanan. Banyak teman-teman sekelas gue yang nanyain hubungan gue sama si cewek. Ya gue jawab jujur aja cuy, kalau gue sama si cewek cuma temenan. Tapi mereka tetap kekeh kalau hubungan gue sama si cewek ini bukan sekedar temenan. Dah batu betnya orang, kata gue dalam hati gitu. Singkat cerita 2 minggu kemudian, gue denger dari teman sekelas gue kalau si cewek itu ditembak sama cowok anak volley. Dan si cewek itu nolak si cowok baik-baik. Awalnya gue kira ya gitu doang lah, ya normal cuy, cowok nembak cewek nolak, udah biasa kan. Tapi beberapa hari kemudian, kan gue datangnya rada cepet tuh gara-gara semalam gue ketiduran. Jadi gue juga cepet juga bangunnya. Pas gue udah sampai di sekolah, kan gue harus lewat kelas si cewek dulu buat sampai ke kelas gua. Pas gua lagi lewat di dekat kelas si cewek, gua kagak sengaja ngeliat si cewek lagi ngelap meja dia pakai tisu. Tapi muka si cewek pas itu kayak lagi sedih gitu cuy. Pas gua perhatiin baik-baik, rupanya di meja si cewek ada coret-coret pakai spidol. Tapi gua kagak tahu pas itu apa isi coretannya. Awalnya mau gua samperin si cewek, tapi karena itu kelas orang lain, jadi gua undurin niat gua. Tapi rupanya itu keputusan yang amat salah. Karena setiap minggu yang awalnya si cewek kayak selalu cerewet, banyak omong, pokoknya positif vibe banget lah. Tiba-tiba dia kayak merungut gitu cuy. Di situ gua langsung sadar, kayaknya itu cewek dibully gara-gara nolak cowok anak school volley itu. Pas lagi piket bareng si cewek di hari Selasa, gue langsung nanyain gini ke si cewek, Nar, kok diapain sama dia? Terus si cewek ngejawab kayak pura-pura kagak ngerti gitu. Hah?
Maksudnya diapain apa? Singkat cerita dengan sedikit bujukan, si cewek akhirnya ceritain semuanya. Sesuai prediksi gua, dia beneran dibully. Tapi dia kagak tahu siapa yang ngebully dia. Di situ gua langsung tahu kalau cowok volley itu yang ngebully dia. Karena pada suatu hari, gua pernah ngeliat si cowok itu datang ke kelas si cewek dan motong-motongin kertas di atas meja si cewek. Dan pas gua perhatiin baik-baik, kertas yang dipotong itu bukan si cewek yang sengaja dia tinggal di laci. Di situ gua langsung muak sama tingkah si cowok kan. Tapi pas itu gua masih nahan diri. Tapi karena si cewek udah ngaku kalau dia dibully, gua udah kagak bisa nahan emosi gua lagi. Singkat cerita keesokan harinya, gua sengaja nongki di dekat kelasnya si cewek sampai jam 6. Gua nongki sampai sekolah bakalan ditutup. Terus kisaran jam setengah 6, gue denger ada suara orang yang masuk ke kelas si cewek. Dan betul, rupa itu si cowok. Di situ gue langsung emosi parah. Langsung gue samperin tuh kan si cowok. Tapi pas itu kagak langsung gue gebuk, karena tiba-tiba terlintas di pikiran gue bakalan kena masalah kalau si cowok bonyok. Dan juga gue kayak kagak pasti menang dah. Jadi gue di situ cuma ngebentak si cowok doang. Gue ngomong gini ke dia, buset bro, lu ngapain di sini? Ngotorin meja orang lagi ya? Gue ada rekaman bro. Mending lu berhenti sekarang dah, atau bakalan gue sebarin tuh video. Si cowok di situ langsung diem. Tapi kelihatan parah kalau dia takut sama ancaman gue. Kelihatan parah dari mukanya. Padahal yang gue omongin itu ya cuma kebohongan yang gue buat barusan. Di situ si cowok langsung janji ke gue buat nggak bakal ngebully si cewek lagi. Dan dia langsung ngacir lari dari gue. Pas si cowok udah pergi, gue langsung mutusin buat ngebersihin meja si cewek. Karena kan kotor gara-gara kertasnya berserakan. Pas gue membuang kertasnya ke tempat sampah yang ada di luar kelas, gue gak sengaja jumpa sama si cewek. Di situ gue langsung nanyain ke dia, kamu denger ya? Terus cewek ngejawab, iya dari awal. Di situ gue langsung cemas parah kalau si cewek ini bakalan takut sama gue. Rupanya si cewek ini malah ngomong, makasih ya Ren, karena udah mau nolongin aku. Terus gue jawab, cerita ini terinspirasi dari Taninwo Yoset Sukenai.